Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Selama masa-masa perang itu, bahkan dua penjaga yang ditugaskan sementara adalah pejuang dari langkah kelima. Tapi Long Hao Shen menangani penjaga ini dengan satu tangan, menyebabkan ekspresi wajah mereka segera berubah. Untuk dapat menangani seorang pejuang dari langkah kelima dengan nyaman, bisakah dia menjadi yang sebenarnya? Tanpa menyerang lagi, penjaga yang sebelumnya bertanya pada Long Hao Shen berteriak, "Apakah kamu benar-benar Long Hao Shen? Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, maka Anda harus menjadi kapten pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21. Bisakah Anda membiarkan kami memeriksa lambang Anda?" Long Hao Shen menjawab dengan enggan, "Bukankah yang terbaik jika Anda menanyakan ini sebelumnya?" Dan menyerahkan lambangnya. Kali ini, ekspresi kedua penjaga itu berubah secara nyata dan terutama orang yang bereaksi lebih dulu tampak marah. Melangkah maju, dia dengan hormat, menyerahkan lambang itu kembali ke Long Hao Shen, pipinya tampak sangat merah. "Silakan masuk, Kapten Long." Kedua penjaga itu minggir, mengundang Long Hao Shen dan Keir untuk memasuki ruang rapat. Long Hao Shen secara alami tidak akan peduli tentang orang lain yang melakukan pekerjaan mereka dengan kesetiaan. Di tengah perjalanannya ke kuil, dia tanpa sadar berhenti. Setelah melewati pintu masuk kuil, dia langsung melihat melalui layar besar yang menggambarkan patung beberapa ratus orang. Itu adalah representasi dari Dewi Cahaya. Setelah melewati layar ini, yang terlihat adalah ruang konferensi kuil pendeta, yang ukurannya sangat besar. Itu hanyalah aula yang sangat besar. Dari tempat dia berdiri, ruang konferensi tampak seperti persegi panjang, atapnya yang berkubah setinggi lebih dari 20 meter, dan mengkristal. Di dalamnya ada sekelompok sofa yang tampak nyaman, dan yang terjauh di depan muncul platform setinggi 1,5 meter. Di sana, sekelompok orang berbicara duduk mengelilingi meja panjang. Jelas, pertemuan sedang berlangsung di sana. Orang-orang ini berjumlah setidaknya 30, dan Long Hao Shen segera mengenali Han Qian, menemukan dengan heran bahwa bahkan dengan statusnya, Han Qian hanya duduk di samping, baik di kursi utama, maupun di peringkat kedua. Di kursi utama ada seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan gaun putih. Panggilannya tidak dapat diceritakan hanya dari ini, tetapi hanya dengan duduk dengan tenang di sana, dia secara alami muncul seperti pusat dari seluruh rangan. Bahkan jika dia tidak berbicara, tidak ada yang berani mengabaikan kehadirannya. Kadang-kadang, semua orang memberikan pandangan hormat ke arahnya. Orang ini menjadi salah satu orang suci senior dari kuil pendeta. Long Hao Shen diam-diam sampai pada kepercayaan ini. Keir dan dia masih jauh dari peron. Saat dia masih berpikir keras, sebuah suara datang dari arah peron. "Apakah Anda tidak diberitahu bahwa mengganggu pertemuan ini tidak diperbolehkan?" Orang yang berbicara adalah seorang pendeta yang mengenakan gaun emas. Dia tampak cukup muda, sekitar 40 tahun, berdasarkan penampilannya. Berdasarkan ekspresinya, dia benar-benar marah. Long Hao Shen bergegas untuk keluar dengan Keir dari belakang layar, dan meskipun mereka masih jauh, dia masih memberi hormat dari jauh. "Long Hao Shen, kapten dari kelas Jenderal ke-21 pasukan pemburu iblis melaporkan. Kepala Ksatria Suci Han Qian memanggil saya untuk menghadiri konferensi ini." Mendengar nama ini, semua orang di atas panggung melihat ke arahnya, termasuk bahkan tetua berambut putih itu. Tanpa ragu, orang-orang itu adalah petinggi benteng pegunungan selatan. Masing-masing dari mereka memberikan pandangan yang berbeda ke arah Long Hao Shen, beberapa mengandung keheranan, kekaguman lainnya, dan untuk sebagian besar, penghargaan. Mereka semua telah mendengar tentang perbuatan Long Hao Shen, dan sekarang mereka akhirnya melihatnya secara pribadi. Yang paling mengejutkan mereka adalah usianya. Penatua berambut putih itu mengangguk ke Long Hao Shen sambil tersenyum, penampilannya yang lembut memberikan perasaan yang menyegarkan. Itu dipenuhi dengan kehangatan dan kelembutan murni, yang bahkan menyebabkan rasa sakit di tubuh Long Hao Shen tiba-tiba mereda. Han Qian tersenyum sebelum melambaikan Long Hao Shen dan Keir, memberi tahu mereka, "Bergabunglah dengan kami sekarang." "Iya."
Long Haoshen memberikan tanggapan sebelum bergegas ke sisi mereka, memimpin Keir bersamanya. Saat dia melintasi ruangan, wajahnya memasang ekspresi penasaran. Untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang begitu penting. Mengapa memanggil kita untuk hadir? Bagaimana mungkin Keir dan saya memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan dengan pangkat setinggi itu? Tanpa perlu bertanya, dia yakin bahwa ini adalah diskusi yang berkaitan dengan penanganan iblis di benteng pegunungan selatan. Han Qian meluruskan postur tubuhnya ketika Long Haoshen dan Keir tiba di peron. Dia meninggalkan tempatnya bersama dengan kenalan Long Haoshen dan Keir lainnya, Master Aula tambahan dari kuil assassin, Ying Suifeng. Pasukan penguat kali ini telah dipimpin oleh mereka berdua. Han Qian membungkuk ke arah lelaki tua berpakaian putih itu, sebelum menyatakan dengan senyum di wajahnya, Penatua Ling, semuanya. Mari kita lakukan pendahuluan. Orang ini adalah Long Haoshen, pahlawan kecil dari pertempuran kali ini. Haoshen, bagaimana kabarnya lukamu? Long Haoshen bergegas untuk melakukan penghormatan ksatria standar kepada semua orang, tetapi masih memegang tangan Keir, yang membuat gerakan itu terlihat agak aneh. Dengan hormat, dia menjawab, Kepala Ksatria Suci Senior, lukaku sudah baik-baik saja. Han Qian menghela nafas, bocah ini. Katakan padaku apa yang baik denganmu. Sebagai seorang ksatria, Anda melakukannya dengan baik, tetapi mengingat peran Anda untuk seluruh aliansi, Anda benar-benar bertindak terlalu kasar. Semua orang, meskipun Long Haoshen masih muda, dia memainkan peran penting untuk kuil ksatria kita. Maksud saya dengan memanggilnya ke pertemuan ini adalah, untuk memberikan pengalaman kepada junior ini. Tolong izinkan saya menyampaikan kepada semua orang permintaan maaf saya atas gangguan ini. Pendeta Parubaya yang sebelumnya berteriak marah memberikan jawaban serius, Han Tua, ini sepertinya agak tidak sesuai dengan aturan. Saya tahu tentang pencapaian adik laki-laki ini, tetapi pertemuan ini sangat penting. Han Qian menatap lurus ke arahnya, menjelaskan dengan resolusi, Saudara Ling, Haoshen bukan hanya kapten pasukan pemburu iblis kelas jenderal, tetapi dia satu-satunya kandidat masa depan untuk peran pemimpin kuil ksatria kita. Selama dia tetap hidup, dia pasti akan menjadi pemimpin kuil ksatria berikutnya. Tidak ada kandidat selain dia. Kata-kata yang diucapkan Han Qian ini menyebabkan semua orang tanpa kecuali menghela nafas. Konsep macam apa itu? Satu-satunya penerus. Tapi seberapa muda anak ini? Di semua 6 kuil, para kandidat untuk peran pemimpin dipelihara oleh bait suci jika diperlukan. Kehormatan langka ini akan diberikan kepada seorang dengan bakat besar, tetapi di seluruh sejarah aliansi kuil, seseorang di bawah langkah ke-7 kultivasi belum pernah ditunjuk untuk peran penerus sebelumnya. Dan tidak akan pernah ada penerus tunggal. Pertama-tama, faktor kelangsungan hidup penerus dalam pertempuran di samping pertempuran, sikapnya harus diuji untuk waktu yang lama. Karena ini terkait dengan masa depan aliansi kuil, tidak ada kuil yang bisa membuat pilihan seperti ini dengan tergesa-gesa. Belajar tentang kandidat muda seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh siapapun yang hadir sebelumnya. Dan hal yang sama berlaku untuk penunjukan kandidat tunggal ini. Untuk sesaat, beberapa orang yang hadir merasa tidak dapat menerima hal ini. Dan pada saat ini, Ying Suifeng juga berbicara, gadis di sisi Long Haoshen bernama Keir dan merupakan satu-satunya penerus untuk posisi pemimpin kuil assassin kami. Karena dia menggunakan kemampuan yang agak tabu selama misi terakhir mereka, dia untuk sementara kehilangan indera penglihatan, pendengaran, rasa dasar, dan penciuman. Inilah mengapa dia tidak bisa memberi salam kepada kalian semua. Maafkan dia untuk ini. Kata-kata Han Qian dan Ying Suifeng tidak diragukan lagi mengguncang semua orang yang hadir, dan bahkan menyebabkan Long Haoshen merasa tercengang. Secara keseluruhan, tidak ada lagi selain 6 bait suci, namun, 2 pemimpin dari bait suci yang besar ini menyatakan bahwa mereka hanya memiliki satu penerus pada saat ini. Dan dari tampilannya, keduanya masih tidak lebih dari anak-anak. Tak satu pun dari orang-orang di kuil lain yang dapat memahami pemikiran kuil ksatria dan kuil assassin. Bahkan sebelum berbicara tentang sifat anak-anak ini,
dapatkah kedua kuil besar itu benar-benar memastikan bahwa mereka akan bertahan cukup lama untuk dianggap diberi kesempatan untuk menggantikan para pemimpin mereka saat ini? Mereka tampak seperti berusia di bawah 20 tahun, dan juga anggota pasukan pemburu iblis. Meskipun pasukan pemburu iblis dibentuk dari elit, bahaya yang mereka hadapi selama misi juga sangat besar. Pendeta yang Han Qian panggil Saudara Lin menjawab, karena seperti ini, biarkan kedua teman muda ini bergabung dengan kita. Padahal, Han Tua, berita yang Anda berikan kepada kami ini benar-benar kejutan besar. Penerus tunggal, apa yang kalian berdua lakukan? Han Qian mengungkapkan senyuman, membusungkan dadanya, aku ingin kalian semua menjaga kerahasiaan tentang hal itu. Tidak ada apa-apa jika orang-orang di pihak kita mengetahui masalah ini, tetapi jika iblis mengetahuinya, situasinya akan sangat rumit. Penatua berambut putih yang berdiri di atas semua yang lain berbicara di sebelah, seperti yang dikatakan Han Qian, tidak ada di antara kalian yang diizinkan untuk berbicara tentang hal ini setelah keluar dari sini. Kedua teman muda ini benar-benar menjanjikan. Han Qian, Ying Sui Feng, dua kuil besarmu benar-benar menciptakan harta karun. Menghadapi tetua berambut putih, Han Qian membungkuk dengan etiket seorang junior kepada seniornya, memberinya jawaban hormat, terima kasih banyak kepada senior Suci Jizan. Penatua berambut putih itu mengangguk dengan senyum di wajahnya, menyapu pandangan lain melewati Long Hao Shen dan berkata sambil menghela nafas, sayang sekali itu. Han Qian tersenyum sebagai jawaban. Tentu saja, dia tahu apa yang tersirat dari kata-kata tetua berambut putih itu. Dia jelas merasa malu bahwa Long Hao Shen tidak berasal dari kuil pendetanya. Tampaknya, mengingat bakat Long Hao Shen, jika dia muncul dari kuil pendeta, dia pasti akan berubah sebagai salah satu jenius terbesar dari generasi muda mereka, dan juga tidak akan bisa lepas dari posisi penerus tunggal ini. Namun, ini tidak mungkin, hanya karena identitas ayah Long Hao Shen. Pendeta Ling Xiao berbicara, mari kita lanjutkan pertemuan kita. Han Qian mengangguk, memberi tahu Long Hao Shen dengan suara rendah, Hao Shen, orang ini adalah kakek Ling Xiao. Setelah pertemuan ini berakhir, Anda sebaiknya berterima kasih kepada kakek Ling ini dengan benar. Dialah yang merawat sebagian besar lukamu. Setelah mengatakan ini, Han Qian duduk kembali ke posisi semula, berkonsentrasi pada pertemuan itu. Long Hao Shen tidak akan menyangka bahwa penyembuh yang tampak serius ini sebenarnya adalah orang yang meruat lukanya. Meskipun dia telah kehilangan kesadaran selama 2 hari penuh, selama ini, dia telah merasakan aliran energi spiritual yang hangat ke dalam tubuhnya, memulihkan saluran di tubuhnya dari kerusakan yang mereka alami. Jadi ternyata yang menyembuhkanku ternyata adalah kakek ini. Penatua berpakaian emas ini tampaknya juga seorang suci. Tetapi dalam kasus ini, level apa yang bisa dicapai oleh tetua berambut putih ini? Tampaknya dibandingkan dengan dia, semua orang di sini adalah seorang junior. Ling Xiao menyatakan, kalau begitu kita harus terus membahas berbagai laporan situasi. Kami telah sepenuhnya menyapu medan perang, tetapi kali ini, kerusakan yang ditimbulkan pada benteng pegunungan selatan adalah bencana. Sebagai konsulat kota, saya memikul seluruh tanggung jawab untuk itu. Perintah saya tidak tepat, dan tindakan saya harus ditinjau oleh aliansi. Han Qian menghela nafas dan memberikan tanggapan terhadap ini, Saudara Ling, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana kami bisa menyalahkan ini pada Anda? Musuh datang terlalu tiba-tiba. 12 dewa iblis, dengan setengah dari mereka di 36 teratas peringkat, adalah formasi pertempuran yang tidak akan bisa dilawan oleh perbatasan kita. Kali ini, kami tidak tahu apa yang membuat iblis marah seperti itu, tetapi jika bukan karena perintah Penatua Ling, kami bahkan tidak akan berhasil sampai di sana tepat waktu. Penampilan Ling Xiao masih tampak suram, dan sambil menghela nafas, dia melanjutkan, meskipun kami tidak tahu untuk alasan mana iblis itu datang, kerusakan kami terlalu berbahaya kali ini. Dari 200.000 pasukan yang awalnya dimiliki pertahanan kami, hanya ada 50.000 yang tersisa, dengan setengah dari mereka terluka. Meriam ajaib dari benteng pegunungan selatan semuanya telah dihancurkan,
dan lebih dari sepertiga resimen pendeta markas besar kami tewas dalam pertempuran. Akhirnya, 6 kardinal kami dari langkah ke-8 meninggal. Mengatakan ini, dia tidak tahan lagi. Menamparkan meja dengan keras, matanya dipenuhi rasa sakit. Penatua berambut putih itu mengerutkan alisnya, Ling Xiao, tenanglah. Sebagai eksekutif yang bertanggung jawab atas kuil pendeta, berhentilah menjadi begitu marah. Ling Xiao menundukkan kepalanya di depan tetua berambut putih itu, ya, kakek. Mendengar kata, kakek, Long Haoshan langsung sangat terkejut. Orang itu adalah orang suci. Adapun kakek orang suci, dia setidaknya harus berusia 200 tahun. Bahkan dibandingkan dengan setiap anggota pasukan pemburu iblis legendaris saat itu, ini adalah orang tertua yang pernah ditemui Long Haoshan sejauh ini. Selanjutnya, tetua ini memancarkan aura yang tidak sedikit pun lebih rendah dibandingkan dengan pasukan pembunuh dewa iblis yang legendaris. Melanjutkan untuk mengendalikan emosinya, Ling Xiao melanjutkan, selama pertempuran ini, pihak Gunung Selatan mengalami kerusakan dalam segala hal, yang dapat dikatakan telah keluar dari genggaman kita. Jika bukan karena kedatangan segera saudara Han dan saudara Ying, satu-satunya hasil akhir yang bisa muncul adalah kehancuran total. Namun, kami juga menyebabkan pasukan musuh menderita kerugian besar. Serangan iblis itu sangat tiba-tiba dan terjadi tanpa peringatan sebelumnya. Kecerdasan kita di wilayah iblis tiba-tiba tidak mendapatkan berita sama sekali. Dan kali ini, iblis tidak hanya mengirim 12 dewa iblis, but juga pasukan dengan hampir 1 juta pasukan, sambil menyerang dengan kekerasan siang dan malam, tanpa jeda. Korban kita tidak terhitung, tetapi meskipun tidak satu pun dari 12 dewa iblis itu yang tewas, setidaknya 8 akhirnya terluka parah, dan tidak akan bisa pergi berperang untuk waktu tertentu. Dan korban mereka dalam hal pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 ke atas adalah 3 kali lipat dari kita. Suara Ling Xiao akhirnya mengandung kegembiraan. Memang, secara relatif, benteng pegunungan selatan tidak dapat dikatakan telah kalah dalam pertempuran ini, dan meskipun hampir hancur total, mereka masih menyebabkan kehancuran besar di pihak umat iblis. Meskipun iblis sangat banyak, dan wilayah mereka 3 kali lebih besar dari aliansi kuil, bertentangan dengan iblis peringkat rendah mereka yang berfungsi sebagai umpan meriam, mereka masih hanya memiliki jumlah yang terbatas. Adapun iblis kuat bawaan yang tangguh di puncak peringkat mereka, kemampuan reproduksi mereka juga merupakan masalah besar. Kalau tidak, bagaimana umat manusia bisa bertahan sejauh ini? Sama seperti benteng pegunungan selatan, pertempuran ini menyebabkan kerugian besar bagi pihak iblis, meskipun satu-satunya yang disayangkan adalah mereka tidak berhasil membunuh beberapa dewa iblis. Han Qian menyatakan, beristirahatlah dengan tenang, Saudara Ling. Kami hanya bala bantuan gelombang pertama yang bergegas. Setelah permintaanmu untuk diselamatkan, aliansi segera merespons, mengumpulkan pasukan besar untuk membantu kami. Dalam 10 hari, pasukan lain yang terdiri dari setidaknya 500.000 pasukan akan berada di sini, mendengarkan dan mematuhi tugas benteng pegunungan selatan. Bukan kebetulan bahwa aliansi kuil dapat mengumpulkan begitu banyak pasukan. Bagaimanapun, organisasi aliansi dirancang dengan tujuan mengatasi iblis. Dalam hal topografi, perbatasan jenderal antara aliansi dan wilayah iblis mirip dengan benteng pegunungan selatan. Meskipun tidak membentuk benteng alami seperti benteng pengusir iblis, benteng pegunungan selatan memiliki danau besar dan tidak ramah di sisi kirinya. Ini adalah benteng alami mereka, membuatnya agar iblis hanya bisa menyerang kota dari depan atau kanan. Masing-masing kota strategis yang terletak di aliansi kuil memiliki kekuatan militer yang sangat besar, dan kota-kota 6 kuil besar adalah yang paling penting dari benteng-benteng ini. Selain itu, aliansi juga memiliki kekuatan utama mereka berkumpul di sekitar kota suci. Jika terjadi masalah di suatu tempat, pasukan penyelamat akan segera dikirim. Ini juga alasan mengapa kota suci terletak di pusat aliansi kuil. Wilayah aliansi kuil jauh dari seluas wilayah iblis, tetapi untuk alasan yang sama ini, hanya 10 hari yang diperlukan untuk bergegas keluar dari kota suci ke salah satu dari 6 kota strategis, dan waktunya dapat dikurangi lebih jauh. Dengan demikian,
bala bantuan bisa tiba dengan kecepatan tinggi. Kali ini, benteng pegunungan selatan hanya nyaris menghindari kehancuran, oleh karena itu, mereka secara alami segera memberi mereka dukungan. Ling Xiao mengangguk, itu akan menjadi yang terbaik. Saya sudah memberi perintah untuk mengirim pengrajin dari pinggiran kota. Dengan demikian, pandai besi akan segera tiba di benteng pegunungan selatan, memulihkan pertahanan kota secepat yang mereka bisa, untuk menghindari memberikan kesempatan lagi kepada musuh. Han Qian bertanya, Saudara Ling, tahukah Anda mengapa iblis tiba-tiba melancarkan serangan yang begitu sengit? Selama beberapa tahun terakhir, situasi seperti ini tidak pernah terjadi. Ini benar-benar berbeda dari perilaku mereka yang biasa. Ling Xiao menjawab dengan senyum pahit, kami mulai memahami alasan-alasan ini setelah dimulainya serangan iblis ini. Itu sekali lagi untuk surga ilusi. Mendengar kata-kata surga ilusi, wajah Han Qian langsung dipenuhi dengan ekspresi terkejut, jadi kamu mengatakan bahwa surga ilusi akan segera dibuka kembali. Ling Xiao mengangguk, bahkan kakek baru mulai merasakan fluktuasi unsur yang datang melalui surga ilusi beberapa hari yang lalu. Sebelum sebulan berlalu, surga ilusi akan dibuka kembali. Surga ilusi akan